Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari dengan NIM 121171093 dari Prodi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume jurnal yang telah saya ambil, yaitu yang berjudulkan Geoelectrical Investigation of the Groundwater Potential of Ogidi and Environs, Anambra State, Southeastern Nigeria. Adapun outline yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada hasil dan kesimpulan, dan yang keempat ada tanggapan. Bab yang pertama yaitu ada pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian kali ini yaitu ada air tanah, di mana air tanah ini merupakan air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan tanah. Air juga sangat penting manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Pasokan air tanah ini merupakan kepentingan ekonomi yang sangat penting bagi negara dan juga semua masyarakat. Di mana hal ini itu terutama berada untuk daerah yang kering di daerah tropis dan subtropis untuk pertanian dan pembangunan. Di daerah tadi kasus kali ini daerah penelitiannya yaitu berada di daerah Ogidi dan sekitarnya, yang merupakan daerah kering yang beriklim sedang sehingga membutuhkan banyak pasokan air. Hal ini terjadi juga karena adanya penduduk di wilayah tersebut, proses urbanisasi yang terus meningkat begitu pesat dan menyebabkan kekurangan cadangan pasokan air bersih, di mana dalam waktu kurang dari 15 tahun, populasi penduduk di daerah Ogidi ini yang berjumlah sekitar 300 jiwa bertumbuh menjadi 600 jiwa. Selanjutnya yaitu ada metode geolistrik, di mana salah satu metode yang digunakan dalam proses pencarian keberadaan air tanah ini, mengapa? Karena pada metode geolistrik ini resolusi daya yang tingginya itu sehubungan dengan masalah tertentu yang dihadapinya, yaitu adalah proses pencarian air. Dan juga karena meliputi beberapa faktor seperti biaya yang lebih efektif, ketersediaan dan kesederhanaan peralatan, maka lebih baik menggunakan metode geolistrik resistivitas dalam penelitian ini. Lokasi penelitiannya itu pada wilayah studi kali ini yaitu terletak di area pemerintahan lokal Idemili Utara Negara, bagian Anambra, Nigeria Tenggara. Daerah surveinya itu terletak antara garis lintang 6 derajat 05 menit 30 detik lintang utara dan 6 derajat 10 menit 48 detik lintang utara, dan garis bujurnya itu berada di 6 derajat 49 menit 0 detik bujur timur dan 6 derajat 55 menit 3 detik bujur timur, dan mencakup areanya itu seluas sekitar 7,4 km persegi. Selanjutnya yaitu ada peta lokasi titik seluruh titik phase, di mana pada penelitian ini terdapat 13 titik vertical electrical sounding dengan panjang lintasan maksimum AB per 2-nya itu sebesar 500 meter dengan konfigurasi yang digunakan yaitu adalah konfigurasi selam bersih. Yang kedua yaitu adalah tujuan, di mana tujuan penelitian kali ini itu yang pertama untuk menentukan litologi bawah permukaan pada wilayah penelitian, yang kedua yaitu untuk menentukan zona akuifer pada wilayah penelitian, dan yang ketiga yaitu untuk menentukan kedalaman dan ketebalan akuifer di wilayah penelitian. Yang ketiga yaitu ada hasil dan kesimpulan, di mana yang pertama ini adalah interpretasi dari titik phase 9 yang mewakili tipe kurva KH dari titik phase 1 dan 9. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Adapun sebelah kiri itu adalah tabel dari hasil interpretasi titik phase 9, di mana terdapat 6 lapisan, yaitu dengan lapisan pertamanya itu nilai resistivitasnya 352 ohm dengan ketebalannya 1,8 meter. Litologinya itu adalah topsoil laterite. Yang kedua itu ada resistivitasnya 3563 ohm meter dengan ketebalannya itu adalah 1,29 meter. Litologinya itu adalah batu pasir. Lapisan ketiga itu resistivitasnya 12.600 ohm meter dengan ketebalan 7,61 meter. Litologinya itu adalah batu pasir kering. Lapisan keempat itu adalah 5.161 ohm meter dengan
ketebalannya itu 31,8 meter. Litologinya itu adalah batu pasir jenuh air yang lapisan kelima itu resistivitasnya 1309 ohmmeter dengan ketebalan 39,4 meter. Litologinya itu adalah batu pasir tanah liat. Dan yang terakhir yaitu resistivitasnya adalah 18.347 ohmmeter dengan ketebalan tidak dapat dideteksi dengan litologinya itu adalah batu pasir. Selanjutnya yaitu ada interpretasi titik phase 2 di mana mewakili tipe kurva AK dari titik phase 2, 4, 5, 6, dan 8. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan itu adalah hasil titik phase 2-nya, dan gambar sebelah kiri itu adalah hasil interpretasi dari titik phase 2, di mana pada lapisan pertamanya itu memiliki nilai resistitivitas 148,8 ohmmeter dengan ketebalannya itu adalah 0,78. Litologinya itu adalah topsoil, laterit. Lapisan keduanya itu adalah 13.018 ohmmeter dengan ketebalan 5,63 meter. Litologi adalah batu pasir. Untuk lapisan ketiganya adalah 6.539 ohmmeter dengan ketebalan 13,35 meter dan litologinya adalah batu pasir tanah liat. Lapisan keempat adalah resistivitasnya 21,045 ohmmeter dengan ketebalan 15,92 meter. Litologinya adalah batu pasir. Lapisan kelima itu resistivitasnya 9.107 ohmmeter dengan ketebalan 31 meter, di mana litologinya itu adalah batu pasir jenuh air. Dan lapisan keenam itu adalah lapisan terakhir yaitu dengan nilai resistitivitasnya 5.674 ohmmeter dengan litologinya itu adalah batu pasir tanah liat. Selanjutnya yaitu ada interpretasi titik phase 12 yang dimana mewakili tipe kurva HK dari titik phase 10, 11, 12, dan 13. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan itu merupakan hasil dari pengolahan phase titik 12, dan sebelah kiri itu adalah tabel hasil interpretasi titik phase 12, di mana pada lapisan pertama itu nilai resistitivitasnya itu 76,2 ohmmeter dengan ketebalannya itu adalah 0,89 meter. Litologinya itu adalah topsoil, laterit. Lapisan kedua itu resistitivitasnya adalah 9,808 ohmmeter dengan ketebalan 3,32 meter, di mana litologinya adalah batu pasir. Lapisan ketiga itu resistitivitasnya 2107 ohmmeter dengan ketebalan 1,89 meter. Litologinya itu adalah batu pasir tanah liat. Lapisan keempat yaitu 18.656 ohmmeter dengan ketebalan 36,6 meter. Litologinya itu adalah batu pasir. Lapisan kelima itu resistitivitasnya adalah 4.190 ohmmeter dengan ketebalannya itu 42,6 meter. Litologinya itulah batu pasir jenuh, dan lapisan terakhir itu resistitivitasnya 189 ohmmeter dengan litologinya adalah batuan serpih. Selanjutnya yaitu adalah interpretasi titik phase 7 di mana mewakili tipe kurva HA dari titik phase 3 dan 7. Dapat dilihat bahwa hasil interpretasi titik phase 7 ini terdiri dari 6 lapisan, di mana lapisan pertama itu nilai resistitivitasnya adalah 694,2 ohmmeter dengan ketebalan 1,26 meter. Litologinya itu adalah topsoil, laterit. Lapisan kedua yaitu resistitivitasnya 3.478 ohmmeter dengan ketebalannya itu 1,88 meter. Litologinya adalah batu pasir. Lapisan ketiga itu resistitivitasnya 12.767 ohmmeter dengan ketebalan itu 9,36 meter. Litologinya itu adalah batu pasir. Lapisan keempat itu resistitivitasnya 3.438 ohmmeter dengan ketebalannya itu 223 meter. Litologinya itu adalah batu pasir jenuh air. Lapisan kelima itu nilai resistitivitasnya adalah 1.577 ohmmeter dengan ketebalannya itu 26,4 meter. Litologinya adalah batu pasir tanah liat, dan lapisan yang terakhir itu nilai resistitivitasnya adalah 1.228 ohmmeter dengan litologinya itu adalah batuan batu serpih. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana hasil dari penelitian ini telah memberikan informasi tentang adanya kedalaman, ketebalan, serta nilai resistitivitas dari akuifer di wilayah studi tersebut. Informasi ini sangatlah membantu dalam pengembangan skema air yang efektif untuk wilayah tersebut.
di mana berdasarkan semua temuan dan interpretasi data phase itu, dipilih phase 1 itu sebagai lokasi yang paling layak untuk pengembangan sumber daya air tanahnya. Karena pada ketebalannya itu 72,5 meter dan resistivitasnya 363 meter dari aquifer ini diperoleh di lokasi ini. Daerah ini juga tampaknya memenuhi kondisi yang diperlukan yang akan menjamin jumlah air yang cukup untuk pembangunan berkelanjutannya. Selanjutnya yaitu adalah tanggapan di mana dari hasil penelitian di atas, metode geolistrik sangatlah relevan digunakan untuk proses penugahan air tanah di wilayah studi penelitian tersebut. Penelitian ini dapat dilakukan di Indonesia karena di Indonesia pun masih banyak sekali daerah yang sangat membutuhkan pasokan air bersih dan pasokan air tanahnya itu sangat kurang mencukupi. Dikarenakan daerah yang merupakan lahan kering dan proses urbanisasinya itu pada beberapa tempat sangat meningkat penduduknya. Oleh karena itu, proses penelitian yang telah dilakukan di Nigeria ini bisa dilakukan penelitian juga di Indonesia dengan menggunakan metode geolistrik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.